Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa zidna ilma. Amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan sebuah matan atau nazom yang telah kita bahas kemarin ya, yang berjudul Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Ya, sebuah matan karangan siapa nama ulamanya? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Ya, kemarin kita telah membahas bab pembukaan. Ya, bab pembukaan. Sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya, sedikit kita memurojaah yang kemarin telah kita bahas. Di antaranya pada bab pembukaan yang dibahas di dalamnya ada biografi dari sang penulis. Ya, coba Anda ingin review satu persatu nih. Tadi namanya siapa, Bang Aldo? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nama panjangnya? Panjangnya lupa. Pak Subur? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Enggak, sebelum Al-Jamzuri ada ini Muhammad Salabi Al-Jamzuri. Beliau lahir di kota Jamzur ya, lahir di Tonto, kota Jamzur. Ya, negaranya Mesir pada tahun 1160-an. Ada juga yang mengatakan 1163 Hijriah. Beliau seorang ulama bermadzhab Syafi'i ya, dan berakidah Sufi ya, Sufi. Kemudian apalagi? Beliau diantaranya memiliki dua orang guru ya, dua orang guru yang membimbing beliau sehingga menjadi ulama ahli tajwid, ahli qiraah. Siapa nama gurunya yang pertama? Syekh Muhammad Syekh Mujahid. Masih ada tidak catatannya? Al-Hadi. Siapa Pak? Syekh Muhammad Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Ya tidak? Ya. Dari Syekh inilah dia diberikan gelar Al-Afandi, yang dalam bahasa Turki berarti orang yang cerdas ya. Dan oleh Syekh tersebut juga beliau diberikan khirqah ya, berupa pertanda Anda adalah murid saya ya. Menurut kebiasaan mereka pada saat itu, pemberian khirqah dari seorang guru ke murid itu menandakan bahwa Anda adalah murid saya secara resmi. Ya, dan di situ juga ada sebuah pujian ya kepada Syekh Sulaiman. Kemudian di antara gurunya satu lagi bernama siapa? Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ya, yang namanya disebutkan dalam bait ya, an Syaikhinal Mihiyizil Kamali. Ya, yang nama gurunya disebutkan dalam bait yang orangnya sempurna.
Dan beliau meninggal dunia, disebutkan dalam riwayat tidak diketahui kapan beliau meninggal dunianya. Allahu a'lam. Jadi buku ada pada Rabu. Bukan Nuruddin Ali. Nuruddin Ali al-Mihi. Ya, itu biografi dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan bab yang selanjutnya, yaitu bab ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Mulai pada bab ini kita mulai membahas permasalahan hukum tajwid. Seperti yang sudah pernah Ana sampaikan pada pertemuan pertama, matan Tuhfatul Atfal ini khusus membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang susunan-susunan huruf dalam Al-Quran. Ketika ada huruf saling tersusun dalam Al-Quran, maka di situ akan ada pertemuan-pertemuan dan akan menghadirkan hukum yang akan menimbulkan suatu hukum. Beda dengan matan jazari. Dia pembahasannya lebih luas. Dia membahas tidak menunggu huruf itu bertemu dengan huruf lain. Cukup huruf itu bersendirian juga sudah dibahas, ya, berkaitan tentang makhraj dan sifat. Kalau ini tidak. Pembahasannya semuanya kurang lebih pembahasan yang disebabkan oleh adanya pertemuan-pertemuan huruf hijaiyah. Ketika huruf hijaiyah saling bertemu, disitulah terjadi hukum, terjadi perubahan, terjadi batasan, terjadi cara bagaimana membacanya. Seperti itu. Bab yang kedua, ahkamun nunis sakinati wat tanwini, yang artinya hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Antum nyatat, Bang? Nyatat ya. Nun sakinah dan tanwin sudah tidak asing lagi ya. Kita sudah sering mendengar dan membahasnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum-hukumnya, Ana ingin memperkenalkan nun sakinah dan tanwin terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan nun sakinah dan tanwin? Apa itu nun sakinah dan tanwin? Nun sakinah, nun yang bersukun. Nun yang bersukun. Ada lagi pendapat lain? Nun sakinah adalah nun sukun, bukan nun yang bersukun. Jadi gini, di dalam Al-Quran kurang lebih ada yang namanya harokat dan ada yang namanya sukun. Ya, harokat itu ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Dan selain 3 ini ada namanya sukun. Harokat dan sukun adalah 2 hal yang berbeda. Sukun adalah huruf yang tidak berharokat, yang artinya huruf itu diam, huruf itu tenang, huruf itu tidak bergerak. Sedangkan harokat dalam keadaan huruf itu bergerak, apakah dia A, I, atau U. Jadi jangan dikatakan, oh huruf nunnya berharokat sukun, oh huruf nunnya bergerak diam. Paham tidak? Sukun artinya diam, harokat artinya bergerak. Jangan dikatakan, oh nun sukun, nunnya harokatnya sukun. Tidak, sukun ya sukun, harokat ya harokat. Huruf jimnya berharokat sukun. Tidak, jimnya sukun, bukan harokat sukun. Harokat cuma 3, fathah, kasroh, dhammah. Kemudian tasdid, tanwin itu apa? Yaitu tanda baca. Tanda baca. Harokat hanya ada 3.
Nah, nun sukun ini adalah nun yang tidak berharokat, nun yang diam. Tidak bisa bunyi kalau tidak didampingi dengan huruf yang berharokat. Sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan. Tanwin adalah nun sukun tambahan. Yang selalu ada pada akhir ism. Pada akhir ya. Iya, pada akhir ism. Isim itu apa isim? Isim. Oh, isim. Ya, sudah bisa dibedakan ya. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan. Kemudian kita bahas perbedaan nun sukun dan tanwin. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama diantaranya nun sukun adalah nun asli. Tanwin adalah nun tambahan. Kemudian perbedaan yang kedua, nun sukun adalah nun asli. Tanwin adalah nun sukun tambahan. Perbedaan yang kedua, nun sukun atau nun sakinah ada bentuknya, tertulis bentuknya seperti yang huruf ba, ta itu huruf nun sukun. Atau nun sukun tertulis secara rosem. Ya, nun sukun tertulis secara rosem. Sedangkan tanwin dia tidak ada bentuknya kalau tanwin. Tanwin tadi kan apa? Coba diperhatikan dulu kali ya mungkin ya. Kira-kira bisa tidak nih menyinkronkan antara mencatat dan menyimak? Bisa ya? Kayaknya perlu dicatat Ustaz ya. Perlu dicatat aja, langsung. Papan tulis kayaknya. Oh gitu. Ya. Kita konsen dulu. Kita lain soal Sedangkan tanwin itu adalah tanwin dia tidak ada bentuk nunnya. Tadi kan tanwin apa definisinya? Nun sakinah tambahan. Dia nun sakinah tambahan, tapi nun sakinahnya nggak berbentuk nun gitu kalau tanwin. Hanya suara aja kali ya. Betul, ya. Dia hanya ada suaranya aja en, tapi tidak ada bentuknya. Tanwin itu tertulis secara dobet. Tadi kalau nun sukun tertulis secara rosem, secara tulisan Al-Quran, batang tulisan Al-Quran ada nun. Tapi kalau tanwin secara batang tulisan Al-Quran, tanwin tidak tertulis. Yang garis dua di atas, di bawah, dan yang domah bergaris, itu namanya dobet. Itu ada belakangan. Ya, ada hadir belakangan. Berarti dibuat ini Ustaz ya? Dibuat oleh para ulama. Sedangkan kalau nunnya memang dari sananya sudah ada tulisannya. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga, nun sukun dia keberadaannya bisa di tengah, bisa di akhir. Sedangkan tanwin hanya bisa di akhir kata saja. Sedangkan tanwin tulis itu hanya bisa di akhir kata saja, nggak bisa dia tanwin di tengah. Ya contoh apa? Qolamun, baitun, sami'un, azizun, selalu di akhir dia.
Itu Nggak ada di tengah tadi. nggak ada di tengah. Kemudian perbedaan selanjutnya, nun sakinah itu bisa berada pada isim, fi'il, dan harf. Bisa berada pada isim, fi'il, dan harf. Sedangkan tanwin dia hanya berada pada isim. Ya, contohnya yang berada di isim seperti jun, dun, ya, yang di tengah ya. Jun, dun. Jim, nun sukun. Dal pakai domah tain, jun, dun, yang artinya tentara. Dia di tengah dia. Jun, dun. Bun, ya, nun. Bangunan. Bun, ya, nun. Di tengah nun sukunnya. Ya, dan dia ada di isim. Bisa ada di isim. Kemudian dia juga bisa di harf juga bisa, ya. Min, in, huruf, ya, an, ya, seperti itu. Kemudian dia juga bisa di fi'il, ya, yansur. Apa lagi? Yanzur. Sedangkan kalau tanwin hanya bisa di isim saja. Ya, dia selalu ada di akhir kata. Baitun, apalagi qalamun, babun, miftahun, semuanya, ya. Kemudian perbedaan yang kelima, nun sakinah bisa dibaca ketika waqaf dan wasol. Sedangkan tanwin hanya bisa dibaca ketika waqaf atau wasol nih. Tanwin misalnya. Kalau nun sakinah bisa dibaca saat waqaf, bisa dibaca saat Kalau tanwin dibaca saat wasol. wasol. Kalau tanwin Wasol. hanya bisa dibaca saat Wasol. 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 Wakaf ini. Ya. Wakafnya di mana? Coba di situ dilihat ada contohnya tidak? Azizan. Ya, coba ya pada kata azizan, hakimah misalnya. Kalau kita wasol azizan hakimah, n-nya terbaca tidak? Tanwinnya terbaca tidak n-nya? Terbaca ya. Tapi kalau kita waqaf aziza, terbaca tidak? Tidak. Tidak. Itulah perbedaannya. Kalau tadi apa? Nun sukun dia bisa terbaca di depan, bukan di depan, di tengah dan di akhir. Seperti itu. Ulang lagi kalimatnya nih. Apa? Nun sakinah bisa dibaca ketika waqaf dan wasol. Wasol. Ya, sedangkan tanwin hanya bisa dibaca ketika Wasol. wasol. Ya, sami'un alim. Banyak contohnya. Azizun hakim, sami'un alim, basirun, ya, semua banyak. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan nun sukun dan tanwin. Sudah tahu ya? Masya Allah, perbedaannya banyak banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ya. Waalaikumsalam. Kemudian kita masuk kepada bait pertama pada bab tersebut. Ya. Kali kalau Ustaz, Ya, pakai aja. Nah, ada antum? anak kan datang. Angkat ya. Ya. Lim nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Bait pertama. Silakan dilihat di halaman 4. Ya. Lin nuni in taskun walid tanwini
arba'u ahkamin fakhul tabayyini. Bagi nun sukun dan bagi tanwin arba'u ahkamin, hukumnya ada 4. Fakhul tabayyini, maka ambillah penjelasanku. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Kita masuk kepada yang pertama. Hukum yang pertama adalah apa kata Syekh? Fal awwalul izharu. Yang pertama adalah izhar. Yuk masuk ke hukum saja. Ya, sudah masuk ke hukum nih ya. Tadi hukumnya ada 4. Ya, bagi nun sukun dan tanwin hukumnya itu ada 4. Yang pertama izhar. Qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ya. Yang bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Ada yang bertemu 6 huruf tenggorokan. Ya. Maka ketahuilah hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Ini kata Syekh. Hurufnya apa saja itu yang 6? Pertama, hamzun. Huruf apa ini? Hamzah. Fahaun. Huruf apa nih? Ha. Summa. Summa huruf bukan? Kemudian Bukan ya. Summa ainun ha'u. Apa itu? Ain dan ha. Berurutan ya. Hamzun fahaun dari sini. Ya, beliau sudah tahu nih makharijul huruf ya, Masya Allah ya. Summa ainun ha'u. Ain dan ha. Muhmalatani. Maksudnya adalah ain dan ha yang tidak ada titiknya. Karena yang berbentuknya ain dan ha ada yang ada titiknya, itu ghain dan jim atau kho. Beliau menggunakan kata muhmalatani yang keduanya tidak ada titiknya. Maksudnya adalah ain dan ha. Seperti itu. Summa ghainun kha'u. Kemudian ghain dan kho. Inilah 6 huruf yang berada di tenggorokan. Izhar ini dinamakan izhar halqi karena berkaitan erat dengan huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan. Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, 6 hurufnya berada di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka namanya izhar halqi. Seperti itu namanya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tanda bacanya. Ya, tanda bacanya. Yang terdapat di dalam mushaf standar internasional yang kita pakai ya. Untuk nun sakinah pada hukum izhar dia ditandai dengan tanda sukun ya atau setengah lingkaran. Khusus untuk yang izhar. Karena nanti yang idgham, yang ikhfa, yang iqlab ya nun sukunnya tidak ada tanda sukunnya. Untuk mushaf standar internasional, yang izhar ada tanda sukunnya. Kemudian untuk tanwinnya, untuk hukum izhar tanwinnya itu sejajar, fathatainnya garisnya lurus sejajar, kiri kanan sejajar dia. Kasrotain juga sejajar kiri kanan. Domatain, domah dan lengkungan sejajar. Kalau idgham bi gunnah, ikhfa, nanti miring dia tanwinnya, agak sedikit miring antara yang atas dan bawah. Apa bedanya Al-Quran ini ya Ustaz yang Madinah ya Ustaz ya? Betul, itulah salah satu perbedaan Al-Quran cetakan internasional Madinah dan Al-Quran Departemen Agama Indonesia. Jadi gampang kalau misalnya kita sudah belajar Al-Quran Madinah ini, yang lurus berarti izhar nih, yang miring-miring berarti harus ditahan, ya dengungnya ditambahkan gunahnya, ya. Oh lurus maksudnya garisnya lurus. Betul, garisnya sejajar lurus ya. Madinah. Ya, sedikit terlewat tadi ya. Yang dimaksud dengan izhar adalah tadi ya sedikit terlewat. Izhar adalah yang dimaksud dengan izhar adalah mengeluarkan hurufnya
dengan jelas tanpa adanya gunah tambahan. Mengeluarkan hurufnya yaitu nun sukun atau tanwin dari makhrajnya disertai dengan gunah dan tanpa gunah tambahan. Mengeluarkan huruf dengan jelas tanpa Gunah tambahan. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, izar ada gunahnya tidak? Ya ada gunahnya. Ya, kita lihat di sini baris pertama. Yan'auna. Di situ ada gunahnya. Yan'auna minhum ada gunahnya. Tapi tidak dipanjangkan. Beda dengan idgham. Mimma ada gunahnya tapi tidak dipanjangkan. Kalau izhar ada gunahnya tapi tidak dipanjangkan. Maka definisinya izhar adalah mengeluarkan hurufnya nun sukun dari makhrajnya dengan tanpa gunah tambahan. Ada gunah tapi tidak dipanjangkan. gunahnya dari nun asli. Betul, gunahnya dari nun aslinya, dari sifat nun aslinya Bainiyah. dan bainiyahnya. Itu ya. Beda dengan hukum yang lain nanti. Dia yang lain idgham bi gunnah, ikhfa iklab disertai dengan gunnah tambahan. Gunnahnya dipanjangkan. Seperti itu. Tadi kita sudah bahas tanda bacanya ya. Coba kita praktik membaca bersama-sama. Itu kelihatan tidak, Bang? Halaman 5. Ya, halaman 5. Yan'auna minhum an'amta fasayunghiduna wal munkhifatun khoya man hajaro min amalin gunanya dijaga min amalin min hakimin min ghillin min khairin dijaga gunanya min khairin ya itu ya. Catatan untuk pengucapan huruf-huruf izhar. Di antara kesalahan-kesalahan para pembaca Al-Qur'an ketika mengucapkan huruf izhar adalah yang pertama, dia mengkolkolahkan huruf izhar. Pertama. Kedua, menyamarkan suaranya. Harusnya jelas. Yan'auna. Ya dibaca yan'auna. Salah. Izhar adalah jelas, terang. Maka dibaca harus jelas. Yan'auna. Tidak boleh samar. Kemudian di antara kesalahan yang ketiga adalah memberikan jeda saat mengucapkan hurufnya. Min hum man aman, nggak boleh dijeda. Jadi mikir kalau Ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Ya kita talaki. Kemudian di antara kesalahannya lagi memberikan gunah tambahan pada izhar. Ini juga banyak karena mereka belum tahu hukumnya. Minhum asal enak aja ya. An'amta seperti itu. Min khair, ya kesalahannya adalah memanjangkan gunnah. Padahal gunnahnya izhar adalah gunnah asli tanpa gunnah tambahan.
tidak panjang. Betul, tidak panjang ya. Harokat apa? Tidak bisa diukur dengan harokat ya. Minhum sifat bainiyahnya aja. Nun sukun kan diantara sifatnya adalah bainiyah, yaitu sifat pertengahan antara yang suaranya mengalir rohwa dan suaranya tertahan siddah. Sedang aja alirannya. Minhum. Jadi kalau guru gunanya nggak di salah. Salah juga. Minhum. Cepat. Minhum mantul. Atau terlalu panjang nggak boleh juga. Minhum. Ada hukum yang lain nanti. Ikhfa, idgham bigunnah. Itu ya diantara kesalahannya. Coba satu-satu baca dari Pak Fauzi. Yang atas. mana tuh ini? Iya, yang atas. Yang auna. Yan'auna Ya, terus. minhum Ya, terus. an'amta Ya, tanhitun ya, terus. Bawahnya? fasayun ghilun Ya, terus. walmun khaniqah Ya, terus. man aman Ya, bagus. man hajar Ya, terus. min amal Ya, min hakim mat ada mat ya. min hakim Ya, terus. min gilin Ya, terus. min khair Ya, Pak Subur. Yang bawahnya. Yang tanwin ya, yang tanwin sama dia. Toiron ababil. Ya, bagus. Kita fokus di izharnya dulu ya. Fariqon hada. Mantul dan kurang bainiyahnya tuh. Fariqon hada. Ya. Haliman Mantul tuh. Haliman ghafura. Ya, terus. Latifun khabir. Ya. Alimun hakim. Kulun amana. Ada tasdidnya lamnya. Kulun Kullun. aman. Mantul, kurang bainiyahnya. Kurang gunnahnya. Kulun aman. Ainin Mantul dan kurang gunnahnya. Ainin aniyah. Ya. Biqaumin hatta. Jangan ada jeda, bi qaumin langsung. Biqaumin hatta. Biqaumin hat. Kurang gunnahnya tuh. Hatta. Biqaumin hatta. Kurang gunnahnya. Itu langsung pindah. Gunnahnya kurang. Biqaumin hatta. Ya, bukan bi qaumin ya, bi qaumin. Terus lanjut. Jurufin haru. Lagi. Jurufin haru. Harokat. Jurufin haru. Harin. Jurufin harin. Pak Ubaid. Atasnya lagi ya. Yan'auna Ya, bagus. minhum Ya, an'amta ya, tanhitun ya. fasayanhidun Harokatnya perhatikan. fasayunhidun Ya. walmunkhaniqah Awalnya pendek. walmunkhaniqah Ya, terus. man aman Ya, bagus. man hajara Ya, man amal ya. Min. Lagi. min amalin
min Ainnya pendek. min amalin min hakimin Q-nya panjang. min hakimin Min hakimin. min hakimin Mm-mm. min ghillin Kurang gunanya. min ghillin Ya, min khairin ya. Pak Joko. Yang bawah, Toiron. Toiron ababil Ya, Farikon hada ya, Hariman gofuro ya, Latifun khobir ya. Terus, Alimun hakim ya, Kullun aman ya, Ainin aniyah ya, Bikaumin hatta ya, Jurufin hari ya, Jurufin hari ya. Bagus, izharnya bagus. Ya, barakallahu fik. Bang Kafi. Yang atasnya lagi. Yang Hmm? Yang au Ya, Inhum ya, Anta ya. Bagus. Terus, Dan Intan Hidun ya. Terus, Fasayun Hidun ya. Terus, Walmun Hofi Walmun Holipo ya. Terus, Man aman ya, Man hajar ya, In amal ya, In hakim ya. In his Hmm? In hili Ya. Terus, In khairi ya. Bagus. Barakallahu fik. Ayo, Bang. Toiron ababil Ya, Farikon hada ya, Haliman gofuro ya, Latifun khobir ya. Tebal tipis nih. Rohnya tipis ya. Terus, Latifun khobir Alimun hakim Kullun aman Ainin aniyah Bi qawmin hatta Jurufin har sudah. Ya, seperti itu ya cara mengucapkan izhar. An-nya dibaca dengan jelas. Ada gunnahnya, tapi jangan terlalu panjang. Jangan dipanjangkan gunnahnya, jangan dipantulkan, jangan dijeda, dan jangan disamarkan. Itu diantara kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan izhar. Ya. Ya. Itulah terkait tentang pembahasan hukum yang pertama, yaitu izhar, dan kita sudah latihan cara mengucapkan. Ya. Ya, untuk hari ini cukup untuk izhar saja ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang izhar? Kalau Kalau bisa kalau sama kita baca nih minhum berarti itu lanjutnya apa gimana Ustaz? Tidak sampai lahan jali, Tidak sampai ya. hanya lahan khabis saja. kemantul juga sih. Mantul juga sama. Ya. Minhum, Allahu alam ya kalau mantul apakah ada huruf baru jatuhnya atau enggak. Minhum, Allahu alam, yang pasti itu lahan. Ya. Karena diantara pembahasan lahan jali adalah merubah huruf, menambah harokat dan mengurangi harokat. Nah, kalau merubah huruf minhum, apakah itu merubah huruf atau tidak? Itu permasalahannya. Merubah apa tidak nih? Silahkan pendapat ya. Ya.
an'amta misalkan gitu. Apakah ada arti lain gitu kan? Allahu alam. Kalau ada arti lain bisa lahan jali. Bisa kayak ada gitu, bisa kayak ada tambahan huruf gitu ya. Iya, takutnya bisa jadi ada tambahan, ada arti ya di sana bahasa Arabnya.